Halo, nama saya Leandro Rafa Cahyadi dari 10 IPA 4. Selamat datang di video pengaplikasian vektor dalam archery. Kita punya seorang teman bernama Asep. Asep bermimpi untuk menjadi atlet pemanah setelah menonton pertandingan panahan di Olympic Games. Asep pun pergi mengunjungi arena panahan di dekat rumahnya, namun pulang dengan kecewa. Asep tidak memiliki bakat dalam memanah, tidak seperti bakatnya dalam fisika. Asep pun mencoba untuk mencari sudut tali busur dan kuasa yang pas diperlukan untuk mendapatkan tembakan tepat sasaran. Namun, sebelum bisa membuat persamaan fisika untuk mendapatkan tembakan tepat sasaran, Asep pergi membeli busur yang cocok untuk tinggi badannya. Untuk busurnya, Asep akhirnya membeli sebuah busur recurve berukuran 170 cm dengan panjang tali 160 cm. Dan dengan menggunakan timbangan, ia mengetahui bahwa masing-masing anak panah memiliki massa 20 gram. Asep pun membuat perkiraan bahwa ia akan menarik tali yang panjangnya 160 cm itu dengan gaya sebesar 12 Newton, sehingga tali meregang dan membentuk sudut 45 derajat yang diukur menggunakan busur. Sehingga tali busur terbagi menjadi dua bagian yang sama-sama menerima gaya, yaitu 6 Newton. Setelah itu, Asep mengarahkan busurnya ke atas 15 derajat sehingga busur yang sebelumnya paralel dengan tanah tidak lagi demikian. Nah, untuk mendapatkan tembakan tepat sasaran, Asep ingin mencari resultan vektor yang akan diterima anak panah untuk bisa mencari kecepatan anak panah yang akan ditembakkan busur dengan sudut dan kuasa tersebut. Untuk penyelesaian masalah ini, pertama-tama kita gambar dahulu bentuk busur mula-mula. Kedua, gambar bentuk busur yang ditarik hingga membentuk sudut 45 derajat. Dan ketiga, gambar anak panah dan vektor dan berikan keterangannya. Berikut bentuk vektor panahan Asep dalam diagram Cartesius. Dan berikut adalah vektor yang akan kita kerjakan. Diketahui F1 sama dengan 6 Newton yang membentuk sudut alfa sebesar 60 derajat dengan sumbu X. Dan diketahui juga bahwa F2 sama dengan 6 Newton yang membentuk sudut beta sebesar 30 derajat dengan sumbu X. Nah, ditanya berapakah sigma Fx dan sigma Fy dan berapakah resultan vektor dan arahnya? Kita cari dahulu sigma Fx dan sigma Fy-nya. Kita mulai dengan F1. F1x sama dengan F1 kali cos alpha. F1 sama dengan 6 Newton dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi kita kalikan 6 Newton dengan 1/2 yang hasilnya 3 Newton. Kemudian F1Y sama dengan F1 kali sin alfa. Kita menggunakan sin karena F1Y adalah vektor komponen yang jauh dari sudut alfa. Jadi kita kalikan 6 Newton kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah akar 3/2. Jadi kita kalikan 6 Newton dikalikan akar 3/2. Hasilnya 3 akar 3 Newton. Sekarang kita cari vektor komponen dari F2. F2x sama dengan F2 kali cos beta. F2 sama dengan 6N kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah akar 3/2. Jadi kita kalikan 6 Newton kali akar 3/2. Hasilnya 3 akar 3 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2 kali sin beta, di mana F2 sama dengan 6 Newton. 6 Newton kita kalikan dengan sin 30 derajat. Nah, teman-teman sudah tahu kan kenapa kita di sini menggunakan sin dan bukan cos? Kita kalikan 6 Newton dengan 1/2 karena 1/2 adalah sin 30 derajat. Setelah itu kita akan mendapatkan 3 Newton dengan arah ke bawah. Setelah menemukan masing-masing vektor komponen dari vektor 1 dan vektor 2, kita bisa mencari sigma Fx dan sigma Fy-nya. Untuk sigma Fx, kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan F1x tambah F2x.
sama dengan 3 Newton ditambah 3 akar 3 Newton. Kemudian untuk sigma FY-nya kita menggunakan sigma FY sama dengan F1Y kurang F2Y. Kita menggunakan minus untuk F2Y karena arahnya ke bawah. Di sini kita mendapatkan 3 akar 3 Newton kurang 3 Newton. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan sigma Fx dan sigma Fy-nya, kita dapat dengan mudah mencari resultan vektor tenaga dari anak panah yang ditembakkan Asep. Untuk mencari resultan, kita menggunakan rumus R akar sigma Fx pangkat 2 tambah sigma Fy pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal menggantikan nilai sigma Fx dan sigma Fy yang sudah kita dapatkan. Setelah itu kita kuadratkan masing-masing sigma Fx dan sigma Fy, sehingga kita akhirnya mendapatkan 6 akar 2 Newton. Sekarang kita sisa menentukan arah tembakan anak panah Asep. Karena sigma Fx dan sigma Fy keduanya adalah positif, kita bisa pastikan bahwa arah tembakan anak panah adalah di kuadran 1. Untuk mencari arahnya, kita tinggal menggunakan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fy, di mana sigma Fy yang kita sudah dapatkan tadi adalah 3 akar 3 kurang 3, dan sigma Fy adalah 3 tambah 3 akar 3. Setelah dirasionalkan penyebutnya, kita akhirnya bisa mendapatkan 2 kurang akar 2. Sekarang kita sisa menemukan nilai theta dengan menggunakan arctan. Theta sama dengan tan inverse dari 2 kurang akar 2. Setelah dibulatkan, kita akan mendapatkan hasil 30 derajat ke atas dari kiri. Keesokan harinya, Asep pun kembali ke arena panahan dekat rumahnya untuk mengaplikasikan strategi yang sudah disusunnya di rumah. Dan alhasil, tembakan pertama Asep pada hari itu pun tepat sasaran mengenai target. Thank you for watching.